Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Siddha. Bapak-bapak, ibu-ibu Marsha Dharma yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan. Pada hari ini saya akan mencoba meringkas dan menerangkan tentang kitab suci Bhagavad Gita Sloka 14. Sebelum saya menyampaikan Bhagavad Gita 14 ini, kita mensucikan diri dulu dengan mantra apa? Pawitra Pawitrawa Sarwa Wasdanggato Piwa Ya Asmarit Pundarikaksam Sebahya Biantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Akandal Mandala Karam Yakdam Yena Carak Caram Cakcurun Milintam Yena Tatsmai Sri Gurave Namaha. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang dengan penjelasan ringkasan daripada Bhagavad Gita 14. Nah, sebelum kita masuk ke Bhagavad Gita 14 ini, kita masuk dulu ke bab, kembali kita ke bab 11, yaitu tentang pengetahuan yang sangat rahasia yang disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna. Nah, di mana percakapan antara Arjuna dengan Krishna, Krishna menunjukkan dirinya yang sejati karena permintaan daripada Arjuna. Siapa sih sebenarnya Krishna itu sendiri? Nah, sehingga karena Arjuna adalah penyembah murni yang sejati kepada Krishna, sehingga Krishna menunjukkan dirinya, yaitu di bab 11, sloka 10 dan 11, Krishna menunjukkan dirinya. Di dalam dirinya itu Arjuna melihat ada gunung, ada laut, ada Bhisma, ada Karna, ada Sangkuni, semuanya itu ada terlihat di sana. Jadi pokoknya semua yang ada di alam itu ada terlihat pada dirinya Krishna. Nah, sehingga di sanalah bahwa Arjuna percaya bahwa Krishna itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri yang menjadi lila avatar Krishna itu sendiri dari Wisnu, dari Tuhan. Nah, karena dari bab 11 inilah bahwa Tuhan bermanifestasi menjadi alam semesta. Jadi alam semesta di dunia ini, ya alam semesta. Jadi kalau di alam semesta itu kita sebut sebagai alam makro. Jadi dalam alam makro ada gunung, ada sungai, ada laut, ada air, ada udara, ada binatang dan sebagainya, seluruh yang alam semesta. Nah, di dalam diri kita pun ya ada yang terkandung dalam alam semesta, alam makro itu sendiri, yang kita sebut dengan alam mikro. Yaitu tubuh kita juga ada panca mahabhuta, ya, dan ada kehidupan juga, ada Atman, ada Parama. Sehingga alam makro sama dengan alam mikro. Sehingga di dalam bab 13 yang sudah kita bahas, yaitu tentang setra jena dan ksetra. Jadi setra dan setra jena. Alam material atau lapangan
dan yang mengetahui lapangan. Jadi alam material atau setra itu terdiri dari 24 unsur. Ya, kita sudah bahas di bab 13 kemarin. Dan kemudian ada 2 unsur yang disebut sebagai setra jena yang mengetahui lapangan, itu sebenarnya Atman dan Paramatma. Nah inilah, sehingga kalau Atman sekarang, ya Atman itu dia mempunyai keinginan, ya keinginan yang masih mempunyai nafsu, sehingga dia diikat oleh triguna, oleh alam material, yaitu triguna. Begitu Atman diikat oleh triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas, dia akan kita sebut sebagai roh. Sebagai roh. Kemudian roh itu masuk ke dalam setra, itu akan menjadi manusia, ya manusia. Jadi kehidupan. Jadi roh menghidupi, ya yang kita sebut sebagai manusia untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang manusia itu bermacam-macam. Ya, kalau Atman kita di dalam keseharian itu lebih cenderung banyak dikuasain oleh satwam, sehingga ciri-ciri manusia yang dia pengaruhi oleh satwam yaitu adalah dia damai, tenang, sejahtera, dan bermoral. Itu. Tapi kalau manusia itu dipengaruhi oleh triguna rajas, ya, jadi Atman kita dipengaruhi oleh triguna rajas, maka manusia itu berciri-ciri sebagai manusia yang materialistis, ya, kemudian dia duniawi, yang menguasai dunia, menginginnya, berambisi, dan lain-lain. Nah itu akan kita sebut sebagai manusia yang materialis. Kemudian kalau sekarang kita dipengaruhi oleh triguna tamas, jadi Atman kita dipengaruhi oleh triguna tamas, maka ciri-cirinya manusia itu adalah malas, menghayal, ya, menyakiti orang, binatang, dan sebagainya. Itu akan menjadi manusia yang dipengaruhi oleh tamas. Nah, kalau lihat dari tingkat kesadaran manusia, dari tingkat kesadaran, jadi ada, kalau manusia yang dipengaruhi oleh tamas itu adalah kesadarannya tidak ada, yaitu tanpa kesadaran, manusia tanpa kesadaran. Tapi kalau rajas yang mempengaruhi, Atman yang rajas, manusia yang mempunyai kesadaran biasa. Ada kesadaran tapi biasa. Kemudian kalau manusia yang satwam mempengaruhi trigunanya, yaitu adalah mempunyai kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual. Tapi kalau manusia tidak sudah lepas dari pengaruh triguna, nanti dia disebut dengan kesadaran tertinggi. Nah itu apa kesadaran tertinggi? Nanti masuk kita sini. Nah, bagaimana supaya kita nanti orang-orang yang pengaruh satwam, rajas, dan tamas yang dominan nantinya, yaitu kita kaitkan dengan bab 8 sloka 6. Bab 8 sloka 6 yang bunyinya, ya coba saya lantunkan. Yam yam wapi semaram bhava yajate anti kalewaram tam tam ewaiti konteya sadatat bawa kavita. Jadi kalau kita meninggal, ya saat mau meninggal itu, kita apa yang kita ingat? Kita menyebut apa yang kita ingat. Itulah akan kita jadi. Tapi kalau kita ingat dengan sifat-sifat yang baik, tenang, ya kita menyebut nama, ya kita ingat dengan kebaikan-kebaikan orang dan sebagainya, kita akan menjadi manusia yang lebih banyak nanti dipengaruhi oleh sifat satwam.
Tuh. Tapi kalau kita ingat dengan benda-benda yang kita tinggalkan, dengan kekayaan kita, gitu ya, kita akan menjadi manusia yang akan lebih banyak dipengaruhi oleh rajas. Tapi kalau kita ingat dengan kelakuan kita, ya, maka kita akan menjadi manusia yang tanpa kesadaran, ya, tanpa kesadaran. Nah, sekarang tujuan kita adalah dalam rangka lepas daripada ikatan triguna, ikatan triguna, ikatan triguna. Ya, kita atman kita sebagaimana caranya supaya tidak lahir kembali, ya, yaitu moksa, yaitu kita sudah tidak ada terikat oleh triguna. Atman kita tidak terikat oleh triguna, tetapi kita adalah sudah bisa kembali ke asal kita, ke Paramatman, yaitu di daerah Brahmaloka. Brahmaloka yang kita sebut sebagai moksa. Nah, itulah jadi kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi. Kita sudah mempunyai kesadaran tertinggi, yaitu kita sudah ingat bahwa asal kita adalah dari Paramatman, dan kemudian bagaimana caranya supaya bisa moksa, ya, di bab 11, bab 8 sloka 7 yang bunyinya tasmat sarvesu kalesu mamanasya yurcaca mayar pita manobudir mame waisyati sang saya. Arjuna, janganlah kamu sengsaya apabila kamu ingat selalu kepadaku, ya, ingat selalu kepadaku dan menyebut namaku, dan pada saat meninggal kamu menyebut namaku, kamu akan sampai kepadaku, akan kembali ke asalnya. Kurang lebih seperti itu artinya. Jadi kita bisa mencapai tujuan terakhir kama Hindu dalam moksa. Nah, bagaimana supaya kita nanti bisa ingat, ya, dengan Tuhan pada saat kita meninggal, ya, kita harus selalu menyebut nama Tuhan. Tasmat sarvesu kalesu mamanusmalayu jaja. Jadi menyebut dan mengingat nama Tuhan. Yaitu dengan cara bagaimana kita dalam sehariannya. Yang pertama, kita harus sering berjapa, ya, berjapa mantra. Ya, tergantung kepada kita menyebut nama Tuhan siapa. Ada yang menyebut Om Brahma Wisnu Shiva, Om Brahma Wisnu Shiva. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa kita ada yang aliran Hari Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Kemudian ada yang bisa Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, dan seterusnya. Om Brahma Wisnu Shiva. Ya, tiap hari kita sebutkan sehingga dihafalkanlah itu. Mudah-mudahan nanti pada saat meninggal kita ingat dan menyebut nama Tuhan. Nah, di samping itu kita harus juga mensucikan diri kita. Ya, tentunya saya mensucikan apa yang kita miliki diri kita, sucikan kita dengan melakukan yatnya. Yatnya itu ada yatnya yang sesuai tingkatannya, ada yatnya yang satwam, ada yatnya yang tamas, ada yatnya yang rajas. Nah, tentunya yang kita inginkan beryatnya itu adalah yatnya yang satwam. Ya, satwam itu kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keikhlasan kita, harus ikhlas. Jangan kita yatnya berpamer-pameran. Tapi yatnya itu adalah tidak hanya bentuk dalam bentuk banten, gitu ya. Bisa juga dengan yatnya yang kita lakukan dengan memberikan dana dunia, tetapi dana dunia tidak pamer, ya. Pokoknya ikhlas ya. Ada yatnya dengan pikiran, mungkin ada yatnya dengan tenaga. Nah, itu ya yang kita sebut sebagai yatnya. Nah, kemudian di samping japa dan beryatnya, kita juga dalam keseharian kita
kan makan, ya kita makan sehingga jenis makanan juga akan berpengaruh. Apakah satwa, berajas, dan tamas? Tentunya yang kita makan harus makanan yang satwika, ya makanan satwa, makanan yang satwika. Nah, bisa dijelaskan nanti sabdan yang satwika bagaimana, ya jenis makanan. Kemudian tentunya sumber makanannya kita dari mana. Nah, kalau sumber makanan dari hasil korupsi walaupun satwika, ya tetap aja juga bisa gitu. Nah, itulah kita untuk mencapai kesadaran tertinggi sehingga nanti pada saat meninggal kita menyebut dan ingat Tuhan, ya akan kita bisa kembali atman kita ke Paramatman, ke Brahmaloka. Nah, demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya saya masih baru belajar. Semoga materi ini bisa berguna. Saya tutup dengan Prama Santi. Santi, Santi, Santi.